Aku lelah dengan semua ini. Terus mulai lagi. Ujung-ujungnya juga kosan dan Gus Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Andre? How are you today, Gus? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik beneran atau baik-baik gimana nih? Alhamdulillah baik-baik. Baik beneran? Yeah. Oh serius. Kayaknya gitu. Beneran nih? Oh iya. Jadi saya mau kenalin diri dulu, Gus. Okay. Karena kebetulan Gus Mama kan waktu itu sudah sempat datang ke sini ya. Iya, Pas satu waktu kali bahas sih. perda ya. Iya. Nah, bahas perda sama host cewek. Kali ini kita bertiga di sini, cowok semua. Ya. Dan saya Ini cowok ya. Halo, sudah tidak asing tidak para asing. pemirsa. Emang pada kenal sama kamu siapa? Kamu siapa? Kenalin dong. Ini studio saya ya, bukan ya? Oh, lo kenalan dulu, kenalan dulu. Halo, saya Hamdan yang sering viral di TikTok. Gak nyangka ya. Oke. Tapi viralnya Beneran Pak viral di Victor, Pak. viral dihujat semua, pengen gampar kan. Ya, oke, kenalin saya Andre di sini dan di sini saya selaku orang yang tersesat hari ini Jangan mudah tersesat. mencari pencerahan karena di sebelah saya itu ada orang yang ya beliau adalah seorang yang sangat rohaniah banget ya mungkin dibilang atau gimana? Gus. Amin. Gus Mama ini rohaniah nggak sih? Iya, Bos. Gimana sih? Rohani berarti bukan jasmani ya. Berarti kayak bangsa halus gitu ya. Karena rohani itu banyak. Roh itu banyak. Ada roh halus, ada rohani, Iya, ada religi. Oh, religi berarti ya. Religi ya. Masuk. Sorry. Karena- Sorry sedulur Jatim. Jadi di sini ada Gus Mama. Welcome Gus Mama to Studio Golkar Iya, Jatim TV. alhamdulillah. Terima Selamat kasih datang. atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih atas kedatangannya. Kita seneng banget hari ini Iya. karena kita yang tersesat ini mau mencari jalan pulang. Jalan pulang jangan dong, jangan pulang. Maksudnya ingin kembali dengan jalan Ingin yang kembali ke benar. jalan yang lurus, Gus. Semoga Allah Karena mengampuni menjelang dan ini menerima. Mau Ramadan. Ramadan. Nah, Jadi- ya mau butuh apa ya, kayak trip Gimana? tips. Tips. Oh, iya. Tips apa? Bukan, kalau saya lagi butuh arahan yang bener-bener aduh. Ya kan sebelum jelang puasa kan harus memperbanyak pelajaran agama. Ya bisa jadi. Karena banyak sekarang anak muda itu batal puasa, sering nggak Nah, puasa. nih Gus. Nah, ini butuh Ini pencerahan. Gus, karena bentar lagi mau puasa, Gus. Nah, ini ada bahasan-bahasan yang menurut saya tuh sering banget zaman dulu saya tuh batal puasa. puasa. Oke. Sering. Iya, pernah. Jangan pernah, sering nggak? Ini ada Ya ayat. ngaku aja, nggak apa-apa. Kalau kita ini mencari jalan Iya. yang lurus. Pernah sih, Semoga pernah. ibunya Hamdan nggak lihat YouTube ini ya. Jadi Nggak tahu, nggak bisa pernah. nggak boleh pulang di tahu Idul lihat Fitri YouTube. nanti. Iya, yang ketahuan sama yang nggak ketahuan kan ya. Ngomong-ngomong istilahnya kalau di rumah kelihatan puasa keluar makan, Gus. Oke. Jadi gini, Sebenarnya Gus. boleh juga, boleh sih Boleh. makan setelah di waktu puasa makan tuh boleh sih. Nah, Selama bukan di bulan puasa. Kan Gimana, puasa. gimana? puasa di waktu makan Makan. makan di waktu puasa. Kalau malam bisa? Boleh. Yang penting bukan bulan puasa. Oh. Kan puasa sunnah berarti jadinya. Iya. Yang nggak boleh kan puasa wajib yang batal. Oh, iya. Nah, disinilah perbedaan orang jenius dan Ya, jadi ini termasuk pencerahan juga buat saya. Jadi sedulur Jatim semuanya, subscribernya Golkar Jatim TV dimanapun Anda berada. Di sini saya sedikit mau curhat sama Gus Mama bahwa Betul. di fenomena kali ini ya yang sering kita hadapi di bulan puasa itu adalah godaan. Godaan, Gus. Tapi yang pertama saya mau tanyakan adalah, Gus, ini kan puasa. Setan-setan itu kan dikunci ya, Iya, dikurung ya. Katanya kan begitu ya. Iya. Jadi dikurung, ditaruh, ya bahasanya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu gitu ya, Dibelenggu. dibelenggu. Iya. Tapi kenapa kok saya masih bisa batal puasa, Gus? setannya makin banyak. Saya kok masih gimana ya? Maksudnya pikiran-pikiran itu masih ya bikin saya tuh es enak nih. Aduh, rokok enak nih. Aduh apalagi lihat cewek. Wih. Jadi gimana Gus? Gus mungkin bisa ngasih sedikit petuah atau apalah ya biar kita bisa ngerti apa sih makna dari setan yang sebenarnya dibelenggu itu tadi. Betul. Iya, itu ada di sebuah hadis ya yang artinya kira-kira
pada bulan puasa surga itu dibuka pintunya. Oke. Terus ampunan dibukakan juga, Oke. neraka dikunci dan setan-setannya dibelenggu. Al-hadis Oke. al-kafakol. Dan itu emang menarik sih. Kenapa sih Iya. kita di bulan puasa kok masih bisa ngelakuin dosa? Katanya setannya dibelenggu. Iya, tuh. padahal itu aduh, itu parah sih. Atau jangan-jangan kita sendiri setannya sebenarnya. Kalau saya enggak ya. Kamu kok enggak kamu harus mengaku kamu. Karena- Ini kita sesi pengakuan. Karena setan itu sendiri sebenarnya kan memang tidak pernah menyuruh ya. Dia hanya memberi ajakan, memberi Yes. contoh. Dan manusia itu sendiri sebenarnya perilaku buruk itu cenderung dimaknai cenderung diproduksi dari dua hal. Memang dari ajakan setan dan juga Oke. dari nafsu dirinya sendiri. Betul. Jadi ada kalanya mungkin itu nafsunya yang sedang bergerak-gerak sendirian. Jadi nafsu jiwa kita. Jadi Oke, manusia kan memang diberikan nafsu ya sama Allah itu kan Iya. dikasih nafsu. Maksudnya di mana sisi kok bisa kita melakukan kejahatan, keburukan itu tadi, Gus? ya, jadi setannya dibelenggu, tapi Nah, nafsunya iya. kan nggak dibelenggu tuh. Di dalam jiwa kita masih ada nafsu. Tetap jalan. Nafsu itu sebenarnya anugerah Tuhan yang membuat kita kemudian menjadi bersemangat untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi terus? kalau dia dimaknai secara positif, dipergunakan secara positif, dia bisa menjadi penyemangat kita dalam beribadah misalnya. Yes. Tapi ketika itu dimaknai secara negatif, diarahkan secara negatif, itu yang mengarahkan kita juga salah satunya ke arah-arah yang negatif. Jadi konsep dasarnya dalam agama itu setan itu tidak pernah menyuruh. Setan itu hanya mengajak dan memberi, kalau istilahnya itu wala tattabi'u khutuwati syaiton gitu. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu hanya memberi contoh aja. Dia nggak menyuruh Andreo itu minum, nggak gitu. Enggak ya berarti. Iya, setan itu lebih itu menarik. Tapi nafsu membuat itu menjadi volumenya diperbesar begitu dengan nafsu itu. Diperbesar. Padahal kan sebenarnya kan itu berarti bukan bisikan ya, berarti nafsu kita. Berarti. Ya, Berarti kalau di luar Nafsu puasa kita nih, digoda. enggak gini. Berarti kalau gitu kan, berarti kalau waktu puasa itu nafsu. Waktu kalau nggak puasa, pada non puasa nafsu dan setan ini kemudian bersatu, Beriringan. sehingga kemudian dia volumenya sangat besar sekali untuk kemudian jadi lebih Seharusnya lebih ini ya. lebih Cobaannya. berarti cobaannya berarti lebih besar waktu nggak puasa. Berarti. waktu nggak puasa dong. Oh. Kalau waktu puasa kita masih bisa nahan dikit, kadang masih inget kan. Iya. Mau minum nih enak nih, tapi es teh aku tuh. puasa, eman-eman gitu kan. Oh. Nah, itu pemanaan dari hadis tersebut Iya, secara maknawi. Kalau secara majazi kemudian secara majazi itu apa ya? Secara majas ya. Iya. Itu artinya ada yang menafsirkan Ibnu Hajar itu menafsirkan bahwasanya makna setan dibelenggu itu lebih pada setan itu menjadi merasa terbelenggu karena pada saat itu keimanan manusia itu sedang tebel-tebelnya gitu, dengan pintu rahmat yang dipermudah, pintu Oke. maaf yang dipermudah, pahala dan yang dikali seterusnya. lipatkan seperti itu ya. Jadi setan tuh sampai merasa kerdil kalau dia bisa nggak sih menggoda manusia di bulan puasa gitu. Seperti itu. Pak Hamdan, Iya. kira-kira setannya itu Lebih kemana? cocok ini. Loh iya. Pendapatnya. Tapi ada juga loh Dan, ada keterangan di dalam kitab itu setan tuh ada dua. Ada setan yang berupa manusia, ada setan yang berupa setan yang fisik. Dan manusia itu yang jauh lebih membahayakan, jauh. Jadi kita harus agak jauh sedikit gitu kan. Kok makin jauh? Oh, berarti setan yang berupa manusia. Setan yang berupa manusia itu lebih Setan ini. berarti agak menjauh. Kita Syaitan harusnya pergi iblis dari itu sini. katanya. Kita pergi dari Nanti sini. ini jadi milik setan. Ini jadi mistis tiba-tiba. Tidak selama lampu masih hidup. Oh iya. Tenang. Di studio Golkar Jatim Kalau itu tidak kuat sebenarnya. angkat tangan. Oh iya. Kamera satu, kamera Lambaikan dua. kamera. Dan Ya. setan manusia itu lebih setan lebih Lebih membahayakan. menyeramkan. Misalnya ini gini nih, kalau setan yang berupa makhluk halus itu kan cuma bilang minum tuh. Tapi kalau setan yang manusia itu misalnya kamu kalau nggak minum besok nggak tak temenin lagi gitu. Nah, Aku putusin loh kamu gitu. Iya Gus, saya mau tanya sekalian nih. Kan kebetulan nih gini Gus, ini pengalaman saya. Ini soal bakal puasa, pengalaman saya. Jadi waktu itu Gus, saya zamannya anak-anak sekolah ya, sekolah kuliah. Emang sudah nakal. Kita kan, iya nggak gitu juga. Jadi kita zaman kuliah, kuliah sekolah lah kayak gitulah ya. Jadi saya sering nongkrong sama Iya. teman-teman ya istilahnya. Nah ini masuk nih Gus bulan puasa. Saya, habis itu
kita kan biasa bareng-bareng nih. Iya. Tuh ada satu tuh pentolan, cik, minum tuh es kelapa. Iya, Anjir. Namanya kita itu bareng-bareng terus ya. Terus dia bilang nih, ayo ikutan. Dia tuh bilang gini, sudah puasa bro, gini. Lah, lu kamu dikasih makan, dikasih mulut buat makan, ngapain puasa gitu loh. Istilahnya dia juga muslim sebenarnya. Iya. Itu mulut harus dipakai buat makan. Gitu katanya. akhirnya karena teman-teman sering guyon, sering bercanda, akhirnya ya udahlah, akhirnya kita ya ikut juga. Nah, bagaimana sih Gus kita dalam berpuasa ini sebenarnya, terutama menghadapi teman yang setongkrongan, ya biasa kita sering bareng-bareng, dia sering bantuin kita kalau ada masalah, tapi kita ketika dia melakukan batal itu tadi, gimana cara kita untuk tetap Terus puasa. ya seperti bilang Oke, mau jawaban lurus atau jawaban yang nggak lurus? jawaban Oke, misal gini, Iya, saya gimana? kasih sebuah retorika menarik nih. Iya, gimana? Ada dong orang yang habis makan 3 piring Yes. di bulan puasa dan puasanya nggak batal. Sebentar, ini dari imsak sampai maghrib atau gimana? Iya benar, dari Lupa. sampai maghrib. Makannya jam berapa? Jadi lupa siang-siang kayak puasa. tadi itu, Iya. es kelapa habis 3 piring lah Iya, misalnya, atau 3 gelas. 3 gelas. Iya, 3 gelas. Habis 3 gelas, dan dia nggak batal. Gimana ceritanya? Habis. Lagi Nggak hilal. batal. Jadi lagi apa ya? Kan Aduh, saya manusia lupa. tempatnya Gimana? salah dan Sudah, dosa. biar Gus Mama Iya. yang ngomong. Gimana Gus? Kalau Jadi gimana? ada beberapa orang yang sebenarnya dia makan dan minum di bulan puasa dan dia tidak batal. Jadi Ini saya bingung lagi nih akhirnya nih. yang pertama itu orang yang lupa. Itu biasanya sering terjadi sih di hari-hari pertama ya. Oh, lupa. Iya, saya termasuk Aha, lupa. Meskipun kalau 3 gelas juga kayaknya agak berlebihan lupanya ya. Lupa. Sering lah lupa. Atau yang kedua dipaksa nih misalnya. dipaksa. Dipaksa. Lebih ke gak enak sih, Gus. Oh, dipaksa. Oke, dipaksa. Dipaksa itu Terus? sampai yang membahayakan diri kita. Jadi misalnya teman yang tadi itu ketua geng nih misalnya. Iya, dia sering ya ketua geng. Ketua geng lah ketua yang dia tongkrongan. agak brutal yang kalau Iya. kita nggak makan dan minum, Iya. dia kemudian mukulin kita. Ya mukulin, yang hina-hina ya apalah gitu. Kalau macam-macam. menghina nggak ada Yang unsur diterancam ya. nggak ada unsur ini ya, nggak ada unsur membahayakan diri ya. Oh, Tapi sampai kayak gitu jadi ya? gini aja Mas Andreo, dia Gimana? kasih pisau, kamu ngancam saya ya gitu. Nggak bercanda. Oh iya. Jadi kita diakalin ya. Ancam saya dong, biasa minum es teh. Ternyata manusia itu banyak aneh. Banyak ya. intrik berarti ya, Gus. Kalau mau puasa aja. Oh iya. Oke, lanjut Gus. Jadi gimana? Kalau kira-kira mensiasati hal seperti itu. Jadi Jadi lurusnya Gus. Ini kan tadi yang belok nih. kalau yang belok, yang Oke. lurus lah Gus. Jadi konsepnya kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent dan kemudian membahayakan diri, tidak ada unsur lupa atau hal yang mewajibkan kita untuk membatalkan puasa seperti ada haid, nifas atau sakit, Oke. puasanya itu batal dong, dan dia berdosa. Iya, maksud saya gimana sih dengan teman-teman yang seperti itu tadi? Iya. Kadang rada sungkan lah, nggak enak lah. Kayak gitu tuh. Disitulah fungsi iman. Iya, jadi Iya kan. mungkin lebih tepatnya kita mempersuasif karena menurutku kan itu hanya di satu kali kan beratnya ketika kita nolak pertama nih. Iya. Tapi begitu kita nolak dan beneran nolak, Iya. besoknya dia agak sungkan dong mau ini kalau dia teman sejati lah. Iya, kadang dibilang sok suci lo, gitu katanya Gus. Aduh, udah susah kalau kayak Bilangin gitu. aja, aku sok suci biar besok kalian kalau di akhirat ada aku yang bisa bantuin. Amin. Itu jawaban politis sih tepatnya. Iya. Faktor Gimana, Pak? lingkungan juga kan. Sering digituin Hamdan? Sering? Iya ada sih. Sering nggak diajak kayak gitu? Cuma Bareng-bareng? ya terhanyut dalam. Atau kamu yang ngajak sebenarnya. Malah dia kalau yang ngajak ya, Mas. Tapi nggak tampang ketua geng kok ini. Oh, nggak tampang ketua geng. Lebih ke jamet. Di Madura berarti jadi dia jadi jamet berarti. Enggak. Tapi emang beneran ada beberapa orang yang emang boleh makan, bahkan ada yang wajib makan. Oh iya. Cuma memang konsekuensinya menjadi begini, setelah puasa Oke. dia harus mengganti. Mengganti. Wow, harus mengganti. Nah, nih, Kayak nih, perjalanan. Nih nyambung nih, mengganti puasa. Kamu ada pengalaman nggak soal ganti puasa? Ada. Gimana coba? Ya perjalanan jauh. Berarti gimana? Kalau pengalamannya kamu gimana? Perjalanan Ya, jauh gimana? Biar ya kayak coba kita lihat pengalamannya Hamdan. dari Madura ke Surabaya kan sudah cukup. Kamu anak Madura? Aku pikir Sunda loh kamu. Enggak, saya pikir dia orang Belgia. Ternyata Bugis.
nggak asli Sampang ya. Asli Sampang. Masa nggak lihat logat saya? Aduh. Dia benar. Jadi gini, soal tadi yang barusan dibahas itu soal itu yang istilahnya tentang boleh mengganti puasa. Bicara mengganti puasa, Gus. Ini sedulur Jatim juga di rumah mungkin pernah ngalamin. Kan kita berpuasa itu ada yang sudah mungkin ya seperti saya contoh tadi udah batal lama. Udah dari tahun 2012 kayak 2013, 14, 15. Oke. Yang saya dulu kilaf-kilafnya itu mungkin. Jadi yang udah ada seminggu hilang, 2 minggu hilang, bahkan yang ya itulah pokoknya dia omongin semua kelihatan semua, ntar gue jadi gak Masih susah nanti hujan saya biasanya. jadi dihujat nanti saya. Jadi maksud saya bagaimana buat kita, apakah kita harus ganti atau gimana, Gus? Kan udah banyak banget ini. Masa saya puasa setahun full? Jadi ulama berbeda pendapat nih. Iya, Cuma iya. jadi fikih Islam itu luas banget dan itu adalah buat saya adalah sebuah keindahan ya. Oke. Kita tidak perlu memperdebatkan pendapat dari beberapa ulama. Ya, Cuma betul, di betul. pemahaman saya, di Ya. aliran saya, semua yang kita tidak berpuasa dan tidak ada udzur yang kemudian bersifat tetap, misalnya seperti sakit yang parah yang tidak bisa sembuh misalnya, Oke. maka kita wajib mengganti puasa itu. Bahkan wajib menggantinya itu berlaku seterusnya. Jadi hutang kita yang 2012 nih Mas Andreo nih, 2013 Seminggu nggak puasa contohnya. itu semua terhitung dan semuanya diganti dengan puasa. Kalau lupa? Dan akan sama sih, karena tidak ada udzur ya. Kalau ada udzur itu nanti akan berbeda lagi. Nanti belum bicara kalau misalnya Gus saya punya hutang, terus gimana kalau saya mati misalnya, itu ada lagi pembahasannya. Oh, gimana? Mau Gus? saya terangin? Iya, terangin. Tapi harus Gus. tahu dulu kapan matinya. Kapan? Jangan belum divaksin saya. Bisa kita atur, Gus, habis ini mati nggak bisa. Dan itu sebenarnya kalau ada keinginan Mas Andri sebenarnya nggak berat-berat banget, karena kita bisa cicil dengan apa namanya, dengan harian ya, misalnya dibarengkan Senin Kemis, dan itu pahalanya juga dapat sih. Bukannya sunnah, Gus, kalau Senin Kamis itu apa bisa buat ganti? Ini yang menarik nih. Kan itu sunnah, kok bisa buat ganti puasa yang wajib? Jadi di Islam itu menariknya niat itu bisa multi. Kita bisa melakukan satu hal dan niatnya ini bisa lebih dari satu dan dapat semua. Sekali dayung. Nah itu, apa peribahasanya? Sekali dayung 4 pulau terlampau. 4 pulau langsung. Oh, di Madura 4 Udah pulau. 4 pulau kalau Madura. Kalau di Jawa Versi 2 Madura atau 4 3 pulau. ya. Iya. Aku orang Madura juga loh Dan. Sama-sama. Jadi berarti bisa ya, Gus ya, multi tujuannya. Bisa istilahnya. dong. Purpose-nya itu 2 tujuan. Iya. Dalam arti kita niatnya mungkin waktu itu kita Senin Kamis, kita untuk ganti puasa kita yang udah lewat waktu Betul. itu ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk sekaligus jadi mengganti puasa wajib kita yang batal di waktu Ramadan Betul. waktu lalu. Cuma bedanya hutang puasa yang sudah terhutang 1 tahun dan sudah nyampe ke Ramadan lagi, itu ada dendanya. Oh, Buset. Ada bunga. Ada pajaknya dendanya ya? itu namanya fidyah kalau dalam Oh, Islam. fidyah. Fidyah itu kecil banget. Itu gimana, Gus, aturannya? Fidyah itu 1 hari diganti dengan 1 mud. 1 mud itu setara 0,6, ada yang bilang 0,7. nggak sampai 1 kilo ya? Dan sekali lagi mungkin fikihnya berbeda-beda, tapi Iya. saya menganggapnya kalau buat saya fidyah itu bisa kita bayar dengan berbagai macam hal, bisa dengan uang, bisa dengan beras mentah. Bahkan kita traktir temen nih, misalnya habis ini Mas Andreo traktir saya misalnya. Gajian. Saya belum gajian, Gus. Itu juga bisa dihitung fidyah. Iya. Oh, berarti Cuma bedanya kalau di rumah makan 0,75 gram itu 0,75 kilogram itu mungkin harganya bisa beratus-ratus ribu ya. Jadi mending beras biasa aja. Jangan emas, Gus. Waduh, susah kalau emas. Jadi bisa diganti ya. Beras bukan Oh, beras. Iya. Oh iya. Oke, pertanyaan makin dalam ini saya malah lanjutnya ke zakat, Gus. Kan anggap aja nih zakat tahun-tahun lalu juga saya nggak bayar nih. Nah, itu gimana? Bisa Apa dong juga ditumpuk dibayarkan. juga, misal dari 5 tahun saya nggak bayar, saya bayar di tahun ini gitu. Iya. Banyak sekali. Itu bisa? Bisa. Oh, berarti bisa diakumulasi ya? Iya. Karena Islam itu rahmat, Mas. Rahmah. Jadi dia itu menerima pengampunan. Bahkan nih yang menarik nih ya. Gimana? Bisa jadi kayak Mas Andre yang sampaikan tadi itu jauh lebih berharga daripada saya yang ngomongin gini. Kok bisa? Ada sebuah hadis menarik nih. Gimana? Jadi suatu hari ada sebuah hadis qudsi, Ya. itu yang berkata begini, Innal abda la yadnibu dzamba fayadkhulu bil jannah.
akan ada seorang hambaku, kata Tuhan, Yes. melalui lisannya Nabi, akan ada seorang hambaku yang dia melakukan dosa dan dosanya justru akan membawa dia ke surga. Wah, Asik ya? Bikin dosa, bikin dosa tapi masuk surga. dengan dosa itu justru masuk surga. Seru Asik sih. sih. Tapi ngeri-ngeri sedap Masa- juga. Terus gimana taunya kita bikin dosa itu masuk surga? Gus? Jadi dalam konsep Islam itu sebuah kebaikan, salah satunya Oke. adalah pertaubatan. Iya. Itu pahalanya gede banget. Pahalanya gede banget. Jadi Mas Andre, Andre nih, iya, 2012 udah nggak puasa nih. Yes. 29 hari lah Iya. misalnya. Oh, buset, sebulan. Misalnya. Terus ini niat taubat nih, terus sambil dicicil. Oke. Sambil dicicil terus niat taubat. Taubat itu kan menyesali apa yang sudah lampau dan berjanji memperbaikinya. Oh, berarti di garis merah itu sebenarnya ditobat itu tadi. Gus, ya? Dosanya dihapus, taubatnya diterima, dapat pahala. Oh, akhirnya masuk surga. Kalau Masuk kembali surga. lagi, Justru dengan dosanya itu yang Ah. kemudian menjadi taubat dan berakhir menjadi pahala, itu ada pintu khusus untuk Mas Andrew besok. Yang saya nggak bisa masuk di sini. kayak ini ya, kayak Jadi beruntunglah yang banyak dosa kayak kamu dan. Kita pintu khusus, bro. Enggak. Pintu khusus kita nih, nggak sama kayak yang lain, bro. VIP nggak sih? kayak artis-artis. Iya. Kembali lagi itu gimana? Oh iya Gus, tuh Amdan ngomong soal artis nih. Saya ada pengalaman, kebetulan dulu juga sempet di infotainment. Inisial aja. Ini bukan ya inisial. Kita bicara ada nih seorang artis. Ini ceritanya ini bener-bener dia hijrah nih Gus. Oke. Dia tiap Ramadan kerjaannya ngajak orang joget mulu. Oke. Nih ceritanya dia tiap Ramadan ngajak orang joget mulu. Tapi suatu saat dia hijrah dengan berkata seperti ini. Saya itu merasa Hijrah itu bertaubat ya? ya bertobat. Oke. Saya merasa bersalah dan berdosa sekali karena waktu bulan puasa saya malah sahur-sahur ngajak orang joget, bukannya malah ngajak orang berdoa, malah joget tiap sahur. Jogetnya kayak apa sih Mas? Bisa dicontohin? Wajah. Gini. Bergempa nanti di sini. Jadi dia tuh joget. Nah, setelah itu dia hijrah nih Gus. Oke, hijrah. Sret. Selang berapa waktu, berapa tahun, balik lagi Gus. Joget lagi. Nah, sama seperti yang Gus bilang tadi, tobat. Gimana orang yang udah saya nih, misalnya udah puasa kemarin, saya cicil. Saya sudah hijrah, udah tobat, balik lagi Gus. Oke. Itu gimana Gus? Kalau di dalam Syafi'iyah, Iya itu. selama pertaubatannya itu benar, Ya. maka itu menghapus dosanya di masa lalu. Masalah dia balik lagi nih, itu udah dosa yang baru lagi. Dan itu sebenarnya kita nggak harus nyontoin dia sih, kita sendiri aja sering kan. Oh iya sih. Iya, Habis iya ini sih. kemudian Iya sih. ngapain, terus Iya, kemudian iya. nanti malam nyesel banget, ya Allah saya mau berhenti deh. Terus besok lagi. Besok lagi gitu kan. Ya itu kerjanya manusia. Sahur enggak. Saya berasa terintimidasi banget. Aku ngelihatnya ke sini loh, nggak ke sana. Iya. Jadi bis pacaran nih misalnya, pacaran ini, terus putus, ini, terus iya. bertobat, ya Allah aku putus. Oh putus, terus besok lagi. Iya. Besok ada yang ngode-ngode dan lebih cantik misalnya. Iya, Pak. Kayak muda-mudi sekarang aku lelah dengan semua ini. Ah. Terus mulai lagi. Ujung-ujungnya juga kosan dan Kenapa nggak nikah sekalian? nah itu nih bicara soal nah ini bahasanya udah makin panjang. Wah, ini kalau bahas puasa ini sebenarnya panjang banget ini. Sebenarnya panjang banget. Cuman saya mau tanya lagi nih. Ada mau tanya kok saya terus nih. Kita di sini discuss ya, bukan Iya. sumber kebenaran. Iya. Ini ya Gus Mama kayak Gus Miftah ya, dakwahnya sejuk gitu. Oh iya, Gus Miftah itu juga pernah dakwah di mana namanya di diskotik loh Gus. Iya. Itu Kak, ini ada fenomena itu gimana menurut Gus Miftah? Iya, Gus Miftah. melihat seperti itu. Gus Mama. Gus Mama. Oh, yang di sana Gus Mama, Iya, ini Gus sorry, Gus Mama ngelihat fenomenanya Nanti Gus disomasi. Miftah yang dia pernah kan tuh dakwah di Diskotik. diskotik itu. Sebenarnya bagus ya. Melihat Jadi seperti itu keren banget loh. Dan bahkan aku bisa bilang bukan hanya Gus Miftahnya yang keren, bahkan yang hadir pun itu keren banget. Gimana kerennya? Gus? Keren banget. Jadi Siapa yang ini hadir? Ya. Kenapa? Hadir ke Yang hadir di pengajiannya Gus Miftah itu, yang purel-purel itu, Ah. Iya. atau PSK atau Hadir, apapun lah mereka. Aku tidak menjudge ya, tapi Iya. kita kemudian bicara apa yang yang Oke. aku pahami. Ah. Itu keren banget. Oke. Dan aku bilang dan itu sebenarnya tipe yang besok dapat pahala gede banget. Jadi ada sebuah hadis menarik begini. Oke. Al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya gitu. Mm-mm. Orang yang beribadah di dalam
kesusahannya di dalam di dalam lingkungan yang tidak mendukung dia untuk beribadah, itu pahalanya sama dengan orang yang berhijrah, dan itu gede banget. Hijrah itu suatu amalan yang tidak mungkin kita lakukan di hari ini, karena hijrah secara fisik itu sudah tidak ada, dan itu pahalanya gede banget. Jadi misalnya nih, ada santri nih, santri kok nggak minum, biasa banget kan? Iya betul. Tapi kok ada kemudian pegawai diskotik kok nggak minum, itu yang keren banget. Oh, pegawai diskotik tapi nggak minum. Oh iya, kerja istilahnya. Atau anak kepulauan nih misalnya, nggak pergi ke diskotik, atau nggak melakukan pacaran lah, oke.